Nah, nanti kalau Anda pernah nanti Anda misal menjadi bagian dari taxation atau perpajakan di perusahaan, Anda pernah mendampingi saat di audit, Anda akan tahu. Nah, di pajak itu 5 tahun ke belakang masih punya potensi untuk di audit. Jadi saudara misal WP melaporkan SPT 5 tahun, jangan dikira itu sudah selesai. Enggak. 5 tahun ke belakang itu masih ada di potensi di audit. Justru yang di audit itu bukan yang dilaporkan baru tahu-tahu. Nah, justru yang di audit rata-rata adalah 5 tahun. Saya dampingi beberapa kali WP kena audit seperti ini. Yang di audit bukan yang dilaporkan yang baru 1 tahun, tapi yang sudah 5 tahun. Apa implikasi besarnya? Implikasi besarnya kalau itu lebih bayar masih enak. Kalau itu implikasinya kurang bayar, apa yang terjadi? Kalau kurang bayar, apa yang terjadi? Dari si pajak yang harus kita tanggung, bunga. Bunga itu tidak selamanya berhenti. Bunga itu terus akan berjalan terus panjang, belum diselesaikan tunggakan pajak. Jangan dikira kalau denda itu kan dikenakan hanya sekali. Kalau bunga dikenakan kapan? Tiap bulan. Maka saya pernah mendampingi satu WP. Sebetulnya hitung-hitungannya kurangnya sekitar 400 juta. Karena 5 tahun ke belakang sampai berapa akhirnya ketemu sampai 1,4 M. Yang banyak apa? Yang banyak adalah bunganya. Dendanya hanya sekali, tapi bunganya itu kan terus berakumulasi terus. Itu contoh. Yang kedua, karena kita diaudit pada tahun 5 tahun yang lalu, kalau kita dari si dokumen tidak baik, tapi yang diminta apa? Catatan harian. Maka kalau dalam konteks accounting adalah jurnal. Yang diminta jurnal. Kalau diminta jurnal pasti diminta dokumen. Kita kalau enggak merencanakan dengan baik, ada pengendalian dengan baik, kita ngomong dilaporkan itu sebagai tunjangan, ternyata dokumennya semuanya Kalau seperti itu nggak bisa dibohongi. Apalagi kalau kita menggunakan software, kan terbaca itu. Nah, ini kenapa perlu ada perencanaan, kenapa perlu ada penguatan organisasi, kenapa perlu ada pengendalian. Itu contoh. Saya alhamdulillah selama memang saya nggak buka saat misal kayak kantor konsultan enggak, tapi saya diminta untuk mendampingi itu berkali-kali. Kalau saudara kepengen dapat banyak uang, memang jadilah dari konsultan pajak, itu banyak. Tapi Anda harus kuat. Kuat itu artinya dari sisi budaya. Kalau di sana banyak budaya saat ini. Nah, saya melihat itu passion saya tidak masuk dalam kondisi. Maka biasanya kalau saya tanya, Bapak minta saya mendampingi, mau nggak terbuka-bukaan? Kalau sudah datang hanya bilang, Pak, tolong saya dibantu. Bagaimana caranya bisa menjadi minim? Kasih saya tinggal. Kalau mau ke saya bilang, saya mau mendampingi, tapi Bapak harus terbuka. Mungkin pahit hari ini, tetapi akan menjadi enak di belakang. Itu biasanya. Tapi rata-rata yang saya minta, pasti dia akan datang bilang, Pak Abid, tolong saya dibantu. Saya dapat surat dari KPP, tolong saya dibuatkan pengisian SPT, pelaporan bagaimana nihil. Kalau nggak nihil, bayarnya sedikit mungkin. Itu kan berarti sudah asumsinya Anda bisa menafsirkan. Lah kalau saudara nggak kuat, jadi itu memang ladang duit. Maka tidak di situ yang harus Anda pahami, tapi Anda menyarankan. Saya lebih banyak menyarankan menggunakan tax management, logika management. Maka saya bilang, Bapak atau Ibu atau Mbak, itu macam-macam kan ya, minta tolong. Kalau sekarang sudah nggak banyak, kalau 3 tahun 4 tahun ini saya sudah mulai enggak, karena
sudah ada dosen yang junior yang sudah lebih siap di situ, dan kamu diajar juga sama Bu Umi. Ya. Itu dulu awal-awal juga saya dampingi pada konteks itu. Memang beliau dari mahasiswa itu sudah ikut saya. Berapa berikutnya saya masih jalan, saya ajak. Berikutnya kesibukan saya Umi yang suruh jalan sendiri. Beberapa yang perlu saya dampingi, saya minta beliau yang mendampingi. Kalau ada hal-hal tertentu yang biasanya kaitannya dengan KPP, saya masih diminta untuk komunikasi. Jadi, tapi satu pengalaman itu yang dibutuhkan apa? Pemahaman dari sisi logika hukum dan logika akuntansi. Yang tadi saya cerita, total tagihan adalah dari sebetulnya pokoknya itu hanya 4 sekian menjadi 1,4 dalam kurun waktu 5 tahun itu. Kalau kita punya argumentatif yang kuat, maka kita bisa mengajukan dengan berbagai kewenangan KPP. Satu, atau Dirjen Pajak satu, minta keringanan. Apa? Penghapusan. Kalau penghapusan pokok nggak bisa. Yang bisa adalah penghapusan denda dan bunga. Yang kedua, minta penundaan pembayaran. Tapi kalau sudah ditetapkan, karena mungkin kamu pernah belajar yang namanya ketetapan pajak. Ketetapan itu ada 4. Salah satunya adalah ketetapan kurang bayar. Kalau saudara tidak tunduk pada ketetapan itu, pilihannya 2, mau bayar atau dihukum, gitu aja. Kalau sudah ada ketetapan pajak, kan gitu. Nah, masih ada peluang saat itu apa? Kita mengajukan keringanan. Yang tadi saya contohkan adalah bunganya dan denda. Yang kedua adalah penundaan pembayaran. Maka yang harus dibayar sekaligus, tapi bisa menggunakan 3 termin, 4 termin. Apa kalau kita ngomong dalam konteks perusahaan? Adalah kita menjaga cash flow perusahaan. Jadi misal, kalau kita membayar 1 miliar sekaligus, perusahaan mampu. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah 1 miliar itu tidak mengganggu cash flow perusahaan? Kalau mengganggu, problem kan? Padahal fungsi pajak adalah bagaimana meningkatkan perekonomian. Maka logika itu kita bangun, maka kita mengajukan penundaan dengan pembayaran itu artinya seorang pendamping atau seorang konsultan atau karyawan yang kerja di bagian pajak itu tahu bagaimana memanfaatkan seperti itu. Bukan dengan cara memaksakan membayar. Saya 2 kali atau 3 kali dalam kasus seperti itu. Itu atensinya saya nggak cukup sekali. Itu ada 4 kali, 5 kali dengan argumentatif dan argu data. Awalnya kita kena hampir 3M kita itu dengan argumentatif data yang kita miliki dan argumentatif dasar kebijakan hukum. Terakhir kita kena hanya 1,2. 1,2 itu awalnya diminta sekaligus membayar. Saya tanya, apa ada dananya? Bilang ada Pak, tapi nanti karyawan nggak bisa gajian. Oke, maka saya berikutnya saya berargumentatif, maka itu bisa dicicil selama berapa? 6 kali. Maka tiap ya. Itu contoh. Karena kita tahu cara bagaimana memanfaatkan. Oke ya, harapannya kamu nanti memahami dari teks manajemen juga logika itu dibangun gitu. Dibangun. Bukan sekedar Anda dapat ketetapan pajak dibayar, ya bukan itu gitu. Itu namanya kamu tidak paham dari sisi pajak. Walaupun nanti kalau Anda terjun di lapangan, pasti akan menemukan betapa takutnya WP kalau dapat surat dari KPP. Sangat takut. Itu enggak WP OP, enggak WP badan. Banyak yang saya temukan. Oke.
Maka dalam konteks perencanaan pengendalian perpajakan bagaimana caranya? Ini kita lihat. Maka caranya mengintegrasikan. Bagaimana cara kita mengintegrasikan? Maka ketentuan-ketentuan perusahaan diintegrasikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan. Maka membaca sebuah tunjangan karyawan itu tidak hanya dari sisi kebijakan perusahaan saja, tetapi dilihat dari sisi yang tadi saya contohkan, diusulkan natural berubah menjadi apa? Tunjangan. Itu maka kita membacanya ini bagaimana integrasi ketentuan-ketentuan perpajakan. Oke. Nggak bisa kalau kita tidak integrasi, nggak mungkin. Tadi yang saya cerita contoh itu. Kamu kalau tiba-tiba diminta tolong siapkan SPT, laporkan bagaimana caranya SPT itu kurang hanya 1 juta. Masa kamu akan mengabaikan buku harian? Masa kamu akan mengabaikan bukti potong? Masa kamu akan mengabaikan dokumen? Bukti potong sekarang nggak bisa sebab semuanya adalah online dengan pihak lain. Hati-hati itu loh sekarang. Itu harus kita pahami. Maka namanya diintegrasikan, menyatu sebuah regulasi. Oke. Ini sifat dasar manusia yang tadi saya singgung, intinya akan pengen bagaimana menghindarkan. Ya mungkin kan? Oke. Ini ada sebuah gambaran, coba dilihat. PT Maju Terus tahun 2017 akan memberikan bonus karyawan sebesar berapa? 85 juta. Jika saudara seorang pegawai pajak, bagaimana pola yang saudara usulkan untuk pemberian bonus? Kan macam-macam itu. Itu kita ngomong tax management. Tapi tax management bukan pada saat mendirikan usaha, tapi pada saat operasional usaha. Kalau Anda saya tanya itu, Anda akan mengusulkan bonus itu kan macam-macam. Jajak rekreasi apa bonus? Bonus. Dan misal uang yang untuk dibonus itu tidak dibagikan, tapi diajak untuk rekreasi. Bisa juga dalam bentuk bonus, dikasihkan dalam bentuk tunjangan bonus. Kalau saudara, kalau Anda seorang karyawan, lebih suka yang mana? Cash, benar cash. Kalau cash dari sisi karyawan, apa implikasinya? Apa implikasinya dari si karyawan pajak itu? Sebagai objek pajak, ya kan? Objek pajak kan? Kalau cash bagi perusahaan itu masuk enggak dalam kategori deductible expense? Ya pajak. Nah, itu yang harus dianalisis. Nanti ke depan. Sama pertanyaannya, kalau dalam bentuk tidak dibuat dalam bentuk natural, dikasih diajak rekreasi. Bagi karyawan itu tax income apa bukan? Bukan tax income, kenikmatan, tetapi dalam bentuk natural. Bagi karyawan senang saja diajak rekreasi, tidak dipungut pajak. Itu bagi perusahaan senang enggak mengeluarkan uang sejumlah itu tapi tidak dianggap sebagai biaya. Itu harus dianalisis, bukan sekedar kamu melihat dari perspektif karyawan saja. Makanya tadi sifatnya adalah integral. Maka dilihat dari beberapa aspek. Jangan sampai karyawannya senyum, tapi perusahaan senang. Tapi jangan juga dibalik. Karyawannya senyum, karyawannya senang, perusahaannya senyum. Maka harus 50-50. Itu kan yang harus dilakukan. Itu contoh kalau kita ngomong berkaitan dengan itu yang tadi. Bagaimana cara kita merencanakan? Awal tahun kita sudah merencanakan. Nanti akan kalau dapat bonus akan kita berikan dalam bentuk. Maka semuanya sudah bisa. Dokumennya, organisasinya. Oke, yang kedua coba dilihat.
ini lagi bingung, Ali mau dirikan usaha, usahanya konveksi. Karena dapat cerita dari teman-teman yang punya PT, yang punya perorangan berkaitan dengan Pak, kami harus analisis. Banyak hal yang harus dianalisis. Itu artinya saat kita akan mendirikan usaha sudah mulai merencanakan dari sisi Pak. Oke, contoh yang lain nih. Ini kamu cerita, ini contoh yang minggu lalu di laporan keuangan itu, Anda tahu non-deductible expense. Bagaimana Anda usulkan bisa menjadi deductible expense? Kan gitu. Ini kita lagi belajar ke sana. Dengan saudara kita belajar ke sana. Sudah tahu titik-titik rekonsiliasinya, maka titik-titik rekonsiliasi itu mungkin nggak dilakukan tax management. Itu loh. Ini contoh, beberapa contoh. Kalau ditanggung oleh pemberi kerja, itu bukan non-deductible expense, ya kan? Bukan biaya pajak. Senang perusahaan, karyawannya senang, ya. Perusahaannya senang, karyawannya senang. Apa? Dia pajaknya ditanggung perusahaan. Tapi bagi perusahaan, dia senang. Dan biaya yang dikeluarkan untuk menanggung pajak itu tidak bisa diakui sebagai biaya pajak. Implikasinya kalau itu tidak diakui sebagai biaya pajak, apa implikasinya? Penghasilan kena pajaknya, laba kena pajaknya tinggi. Kalau laba kena pajaknya tinggi, apa implikasinya? Ya pajaknya tinggi. Padahal di sisi accounting, pajak itu dimaknai sebagai beban. Kan dalam konteks accounting, bagaimana beban itu menjadi rendah? Itu kan logikanya. Kalau Anda nggak bisa melogikakan itu, ya ngapain buat tax management? Tax management arahnya ke sana, mengurangi beban itu, tetapi tidak nabrak regulasi perpajak. Oke, sekarang kita lihat dengan saudara efisiensi pembayaran pajak yang dilakukan secara legal. Maka tadi saya katakan, legal itu dengan cara apa? Kita bertumpu pada regulasi. Bahkan dengan cara kita hanya pokoknya bagaimana caranya pajak yang kita bayar adalah kecil, maka bicaranya ini. Kalau yang penggelapan dan saya singgung, maka sudah itu ranahnya bukan ranah patuh, tapi ranah kepidana. Banyak contoh. Nah, kita menghindari. Kita yang dinamakan tax management bukan pada konteks menggelapkan dan menghindari, tapi bagaimana memanage yang awalnya bukan deductible expense menjadi deductible expense, yang awalnya non deductible expense menjadi deductible expense. Atau dalam bahasa pasal, yang awalnya pasal 9 bisa berubah menjadi pasal 6. Itu kan perlu ada perencanaan, perlu ada pengorganisasian, perlu ada sampai dengan kita kontrol. Ya, kalau yang dua menggelapkan, menghindari itu hanya bicara pokoknya pajaknya ke itu kalau sekarang sangat sulit dilakukan. Karena apa? Semua transaksi sekarang pelaporan dari sisi fakturnya adalah online. Dan semua itu bisa dilihat. Kalau kamu mau bermain di situ, sama saja bunuh diri. Saya katakan, sama saja dengan bunuh diri. Saya pernah dampingi satu WP, dia merasa, saya tanya kenapa, kok nggak dibayar, nggak dilaporkan, nggak ngerti pak, lupa. Dia di audit gara-gara apa? Dari